Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niandina Rahapsari, NIM D400190014 dari kelas F, Teknik Elektro, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kendali kecepatan motor DC dari praktikum motor listrik dalam industri. Pertama-tama, di sini ada alat dan bahan, yaitu DC mesin, DC voltage source, gain, power coil, resistor, voltage measure, dan armatur voltage. Lalu berikutnya ada dasar teori motor DC. Motor DC atau direct current adalah motor listrik yang memerlukan tegangan arus searah pada kumparan medan untuk diubah menjadi energi gerak mekanik. Kumparan medan pada motor DC atau direct current disebut stator atau bagian yang tidak berputar, dan kumparan jangkar disebut rotor atau bagian yang berputar. Bagian atau komponen utama motor DC antaranya 1. Kutub medan. Motor DC atau direct current sederhana memiliki 2 kutub medan, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Garis magnet energi membesar melintasi ruang terbuka di antara kutub-kutub dari utara ke selatan. Lalu kedua, ada current elektromagnet atau dinamo. Dinamo yang berbentuk silinder dihubungkan ke atas penggerak untuk menggerakkan beban. Untuk khusus motor DC direct current yang kecil, dinamo berputar dalam medan magnet yang dibentuk oleh kutub-kutub sampai kutub utara dan selatan magnet berganti lokasi. Yang ketiga yaitu komutator. Komponen ini untuk transmisi arus antara dinamo dan sumber daya. Lalu masuk ke analisa. Analisa yang pertama, rangkaian. Bisa dilihat rangkaiannya sekilas seperti ini. Di sini ada DC mesin, DC voltage, resistor, armatur voltage. Terus ini untuk mengatur speednya. Ini di sini untuk menampilkan gelombangnya. Lalu di sini ada voltage measure, dan di sini ada speed dalam RPM. Nah, pada rangkaian ini menggunakan motor DC sebagai komponen utama. Power coil juga digunakan sebagai parameter simulasi ini. Ada juga DC voltage yang berfungsi sebagai input dan output, yang dimana menggunakan nilai 380 volt. Resistansi di sini digunakan untuk mengatur kecepatan motor DC. Pada akhirnya gelombang akan dimunculkan melalui komponen yang bernama skop. Nah, resistansi di sini nanti itu nilai resistansinya itu bisa diubah-ubah sesuai yang diinginkan, dan dapat dilihat hasil gelombangnya dan RPM-nya nanti, hasil nilai RPM-nya. Lalu ada sistem kerja. Analisis sistem kerja. Sistem kerja itu sendiri input dihasilkan dari DC voltage, yang dimana nantinya ketika rangkaian ini dijalankan atau di run, resistansi sangat berpengaruh pada pengaturan kecepatan. Hasil ketika rangkaian dimulai adalah nilai voltage atau tegangan yang akan muncul, dan dapat dilihat juga dalam bentuk RPM. Lalu gelombang
pun akan muncul ketika kita melihatnya di komponen scope. Nah, pada yang saya tunjukkan tadi yang berbentuk kotak. Lalu di sini ada analisa hasil gelombang. Nah, kita fokus saja kepada line kuning atau garis kuning seperti ini. Nah, line yang pertama ini itu menggunakan nilai resistor 10 ohm, dan yang ini, yang satunya, dia menggunakan nilai resistansi 100 ohm. Mungkin bisa saya coba simulasinya. Nah, di sini simulasinya yang tadi saya tunjukkan. Nah, untuk mengatur besar kecilnya nilai RPM, ini dipengaruhi dari besar kecilnya nilai resistansi. Jika nilai resistansinya besar, maka RPM-nya akan kecil, dan jika RPM-nya kecil, maka resistansinya akan besar. Seperti itu. Mari kita coba. Mohon bersabar sebentar, dikarenakan software MATLAB ini sangat berat, jadi di laptop saya cukup lama untuk menjalankannya. Nah, coba kita munculkan dengan resistansi 10 ohm. Kita oke. Lalu kita run. Kita tunggu sampai nilai di sininya keluar. Oh ya, untuk nilai yang di sini tadi di DC voltage ini tuh sebesar 380 volt. Kita lihat di sini, kita tunggu sampai penuh. Sekali lagi, maaf jika simulasinya lama, dikarenakan software MATLAB ini sangat berat di komputer atau laptop saya.
sudah muncul hasil dari nilai resistansi 10 ohm. Di sini kita dapat lihat di sini voltage measurnya 376,3. Lalu untuk RMS-nya yaitu 1260. Lalu kita coba lihat gelombangnya. Nah, ini untuk gelombang dari nilai resistansi 10 ohm seperti ini. Mari kita coba menggunakan yang 100 ohm. Kita run. Nah, ini hasil dari nilai resistansi sebesar 100 ohm, voltage measurnya 193,4. Terus di sini ada 644,1 sebagai RPM. Lalu kita lihat gelombangnya, garis gelombangnya yaitu langsung seperti ini, naikkan dari 0 sampai 70. Mari kita coba sekali lagi di nilai 250. Kita run. Nah, di sini hasilnya 83,62 dan RPM-nya yaitu 277,8. Lalu kita lihat gelombangnya semakin turun yaitu dari 0 langsung ke 30. Seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah pada rangkaian tugas besar ini dapat diambil kesimpulan bahwa motor DC adalah komponen utamanya. DC voltage berfungsi sebagai input dan output, dan yang berpengaruh mengatur kecepatan di sini adalah resistansi. Semakin besar nilai resistansinya, maka RPM-nya semakin kecil, dan begitu pula sebaliknya seperti tadi dari dari RMS 10, 100 hingga 250 dapat kita lihat resistansinya semakin mengecil. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.